Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai tentang penjelasan hadis tentang kesetaraan gender. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Faisal, kemudian Dwi Vanegara, dan Helma. Tidak perlu berlama-lama, saya akan mengawali materi. Yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang berjudul Memahami Gender dan Kesetaraan. Dalam bahasa Inggris, kata gender diartikan sebagai jenis kelamin atau sinonim dengan kata seks. Istilah gender digunakan berbeda dengan seks. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Sedangkan kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan serta hak-haknya sebagai manusia. Selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan gender. Hadis tentang gender dalam pembahasan ini adalah perihal mengenai tugas tanggung jawab suami atau istri. Mengenai tugas dan tanggung jawab suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan persoalan yang rumit jika tidak dipahami berdasarkan pendekatan agama. Hadis yang membahas tentang hal tersebut yaitu nikah kitab dalam Bukhari Al-Sahih pada ditemukan dalam kitab nikah, yaitu Hadasna Abduna akhbarona Abdullahi akhbarona Musa bin Akbata an-Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiri ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatu ala baiti zaujiha wa walidihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Yang berarti diceritakan kepada kami oleh Abdan, diberitakan kepada kami oleh Abdullah, diberitakan kepada kami oleh Musa bin Uqbah, dan dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dilihat pada perspektif klasik, dapat dipahami tugas dan tanggung jawab suami istri adalah senantiasa seimbang dengan fitrah laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keduanya telah diatur berdasarkan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, laki-laki mempunyai tugas untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya, dan perempuan dapat menjaga harta dan mendidik anak serta mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik dan tertata rapi. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dwi Vanegara. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kesetaraan gender menurut perspektif dari Islam itu sendiri. Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi hak martabat kaum Hawa. Hal ini sangatlah jelas bila kita mau menengok kembali sejarah kelas awal mulai lahirnya Islam, di mana pada masa jahiliyah itu sendiri wanita disamakan dengan harta yang bisa diwaris dan dipindah tangankan. Lebih dari itu, kelahiran seorang bayi perempuan atau wanita dianggap sebagai suatu aib, sehingga masyarakat Arab tega mengubur hidup bayi perempuan. Namun setelah Islam datang, seakan menjadi masa segar. Di tengah padang pasir yang luas, Islam mengajarkan persamaan derajat. Bahkan dalam konsep al-bir al-walidain, Islam memberikan porsi 3 kali lipat kepada para ibu yang notabene perempuan untuk lebih dimuliakan daripada laki-laki. Tatanan rahmatan lil alamin yang dibawa Islam tidak mudah begitu saja gugur, karena klaim sepihak seperti gerakan feminisme salah satunya, maupun adat yang bertentangan dengan syara. Karena tidak semua hal yang mengandung maslahat, keselamatan, dan kebaikan tidak dapat begitu saja diaplikasikan, seperti halnya maslahat yang terkandung dalam praktek
riba, arak, dan judi. Konsep Islam menyumbangkan suatu sistem sosial yang adil terhadap kaum perempuan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya juga. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosiokultural, saling memerlukan, dan dengan demikian antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai peran. Adapun pentingnya dari kesetaraan gender ini sendiri adalah Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandas pada ideologi Pancasila. Itu berarti segala bentuk kebebasan diperbolehkan bila masih dalam konteks 5 sila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar termasuk dalam permasalahan seksualitas masyarakat. Bunyi sila terakhir dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Tidak ada istilah mayoritas atau minoritas dalam ideologi Pancasila. Semua memiliki kesetaraan dalam undang-undang. Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan. Dalam prinsip hubungan kemitraan, demikian juga dalam konteks keluarga. Hubungan suami istri mereka diciptakan untuk saling melindungi dan diibaratkan seperti pakaian. Apabila dalam beberapa ayat lain diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah, di antara sesama manusia maupun dalam keluarga. Dari beberapa ayat, jelas bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas takwa. Oleh karena itu, kesetaraan gender sangat penting diorientasikan demi upaya menciptakan masyarakat yang harmonis tanpa diskriminasi, subordinasi, dan alienisasi, serta mencapai komunikasi dan interaksi yang lebih baik dengan memperjuangkan peranan perempuan dan laki-laki tanpa memandang perbedaan sara demi kemajuan negara. Itulah pentingnya kesetaraan gender sendiri. Terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu emansipasi. Emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan kesamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi itu harus memberikan hak yang sepantasnya diberikan kepada seseorang atau kepada kumpulan orang yang telah dirampas atau diabaikan sebelumnya. Di dalam emansipasi terdapat juga emansipasi wanita. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengakangan hukum yang membatasi kemungkinan seorang wanita untuk berkembang dan maju di segala bidang. Emansipasi wanita bertujuan untuk menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria dan memberikan wanita kesempatan bekerja, belajar, dan juga berkarya yang seimbang dengan kemampuannya seperti layaknya para pria. Terdapat juga emansipasi wanita di era milenial. Emansipasi wanita ini tidak dapat dipisahkan dari sosok Raden Ajeng Kartini yang menggugat emansipasi atas perbedaan hak pria dan juga wanita. Emansipasi yang dimaksud adalah agar wanita diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, sehingga wanita tidak merendahkan diri dan tidak selalu direndahkan derajatnya oleh kaum pria. Seperti yang diketahui, emansipasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan persamaan hak politik, kesetaraan gender, serta persamaan hak dalam bidang lainnya. Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, tanpa ada perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki.
Pandangan Islam memandang keadilan antara laki-laki dan wanita, bukan kesetaraan. Konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, sementara kesamaan adalah menyertakan antara dua hal tanpa adanya perbedaan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita sudah bisa mulai melihat kemajuan para perempuan Indonesia dalam satu indikasi atau pekerjaan yang hanya diduduki oleh kaum lelaki, sudah banyak diduduki oleh kaum perempuan juga. Berbagai pekerjaan atau jabatan mulai dari pegawai negeri atau swasta, pilot, pengacara, notaris, dokter, direktur, menteri, bahkan sampai jabatan presiden yang sudah banyak diperankan oleh perempuan Indonesia. Dengan prestasi-prestasi itulah kaum perempuan sekarang bisa menandingi kemampuan dan juga berbagai kegiatan yang dimiliki oleh kaum pria. Melalui gerakan emansipasi, perempuan Indonesia akhirnya dapat mensejajarkan diri dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan tidak hanya bekerja di lingkungan rumah ataupun melayani suami, walaupun hal tersebut adalah suatu kewajiban perempuan mengikuti kodratnya. Perempuan juga dapat berperan di ranah politik, ekonomi, dan juga sosial. Di era milenial saat ini, kebudayaan barat telah masuk dalam berbagai aspek kehidupan. Peradaban pun telah mengarah ke barat. Globalisasi tentu saja berdampak pada pola pemikiran serta pola kehidupan masyarakat Indonesia. Kaum wanita diarahkan dalam kehidupan yang bermewah-mewah karena tuntutan zaman. Sebagian masyarakat dimanjakan dengan kecanggihan alat-alat elektronik masa kini, hingga tren menjadi kebutuhan masyarakat khususnya wanita. Dengan gaya hidup di era globalisasi ini, bahkan sebagian wanita tidak memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Ada juga yang lupa akan sejarah perjuangan wanita, dan ada pula wanita hidup dengan kebebasan yang seluas-luasnya. Perempuan di era milenial banyak yang terlena dan terombang-ambing dan semakin mewarnai dan meracuni bangsa. Tidak sedikit efek dari globalisasi ini berpengaruh negatif sehingga tidak menutup kemungkinan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa dan pada masa mendatang tidak dapat berjalan. Sehingga tidak ada pembuktian bahwa perempuan mampu berdiri membangun bangsa. Bahkan persoalan ini apabila dibiarkan dan tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, akan dapat menciptakan generasi muda yang tidak memiliki masa depan yang pasti. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa perkataan yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.